Kisah cinta terlarang Astadewa dengan Nyi Roro Kidul hingga lahirnya Jayadharma. Pulau Jawa yang kaya akan budaya dan mitosnya selalu menyimpan kisah-kisah menarik. Salah satu cerita yang mengemuka adalah mitos lahirnya Jayadharma, yang berkisah tentang perseteruan, cinta terlarang, dan takdir. Mitos ini dimulai dari salah satu jin tertua di Pulau Jawa, yang dijuluki Astadewa, pemimpin dari 8 dewa atau Sang Hyang yang bersemayam di Gunung Semeru. Namun, zaman berubah, dan sekarang hanya ada 9 Sang Hyang, termasuk Astadewa, karena satu Sang Hyang telah memeluk Islam dan meninggalkan ajaran para Sang Hyang. Astadewa, pemimpin 8 dewa itu, memiliki 2 putra bernama Joyo Menggolo, yang dijuluki Eyang Lawu, penguasa Gunung Lawu, dan Joyo Wiseso. Selain itu, Astadewa memiliki seorang istri yang menjadi naga hitam di Sungai Brantas. Namun, pada suatu hari, Astadewa tergoda oleh Dewi Maheswari, yang sering dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan dengan tubuh naga berwajah manusia. Sosok Nyi Roro Kidul dan Ratu Kidul merupakan 2 sosok yang berbeda walaupun sama-sama tinggal di Laut Pantai Selatan. Ratu Kidul merupakan penguasa dari Pantai Selatan sedangkan Nyai Roro Kidul adalah anak dari Ratu Kidul itu sendiri. Diam-diam, Astadewa dan Nyi Roro Kidul menjalin hubungan yang akhirnya menghasilkan kehamilan. Ketika Ratu Kidul, penguasa Pantai Selatan mengetahui hubungan mereka, ia tidak menyukainya dan memberikan perintah tegas kepada Astadewa. Ia berkata, jika anak yang lahir adalah perempuan, harus diserahkan kepada Ratu Kidul. Jika anak itu laki-laki, harus dibunuh. Astadewa menolak tindakan yang keras itu, dan keduanya terlibat dalam pertarungan sengit di Samudra Hindia selama 7 hari 7 malam. Namun, mereka berdua berhenti untuk menghindari pertumpahan darah. Namun, Ratu Kidul memiliki cara untuk mengetahui jenis kelamin bayi yang akan lahir dari kandungan Nyi Roro Kidul. Ketika saatnya tiba, Nyi Roro Kidul melahirkan seorang bayi perempuan yang kemudian dibawa ke Laut Selatan bersama utusan Ratu Kidul. Bayi itu diberi nama Dewi Nawang Wulan, yang kini dikenal sebagai Dewi Angin-Angin. Namun, 1 hari setelah kelahiran Nawang Wulan, lahir pula seorang bayi laki-laki dari Nyi Roro Kidul. Astadewa yang takut agar Ratu Kidul tidak mengetahuinya, memerintahkan Joyo Menggolo untuk membawa anak laki-laki itu ke wilayah timur, Gunung Lawu, bersama Joyo Wiseso. Bayi tersebut diberi nama Jayadharma. Kisah ini memperlihatkan bagaimana cinta dan takdir bisa menjadi pendorong keputusan yang sulit. Meskipun cinta terlarang Astadewa dan Nyi Roro Kidul membawa konsekuensi yang berat, kelahiran Dewi Nawang Wulan dan Jayadharma menjadi bagian dari warisan budaya Pulau Jawa yang penuh misteri dan keindahan. Ini sosok Astadewa, jin tertua di tanah Jawa yang memiliki perjanjian dengan Syekh Subakir. Astadewa hingga saat ini masih memegang teguh perjanjiannya dengan Syekh Subakir di Bukit Menoreh. Meski usai bertempur dengan Syekh Subakir, Astadewa sempat mengalami luka. Namun saat ini Astadewa yang merupakan sosok jin tertua di tanah Jawa ini sama sekali tidak menaruh dendam pada Syekh Subakir. Astadewa sendiri memiliki hubungan dekat dengan Pangeran Naga Kidul, yang tak lain suami dari Nyi Roro Kidul. Mitos yang berkembang, Astadewa yang bersemayam di Gunung Semeru memiliki seorang istri berupa naga hitam yang ada di Sungai Brantas. Dari perkawinan keduanya, lahirlah 2 orang putra. Yang pertama bernama Joyo Menggolo atau biasa disebut Eyang Lawu, dan yang kedua bernama Joyo Wiseso. Melihat torehan perjanjian Syekh Subakir dan Astadewa, sayangnya, tanpa sepengetahuan Ratu Kidul, Astadewa juga jatuh cinta dengan Putri Larakadita atau orang menyebutnya Nyi Roro Kidul, atau dalam beberapa kisah bernama Dewi Retno Suwondo. Masih tanpa sepengetahuan Kanjeng Ratu Kidul, Astadewa menikahi Nyi Roro Kidul.
Tentang perbedaan Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul dapat Anda baca di artikel berikut. Inilah perbedaan Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. Seiring berjalannya waktu, Ratu Kidul pun akhirnya mengetahui hal ini. Ia pun murka. Padahal, saat itu, Nyi Roro Kidul tengah hamil anak dari Astadewa. Mengetahui kehamilan Nyi Roro Kidul, Ratu Kidul pun meminta pada Astadewa, jika anak yang lahir itu adalah perempuan, maka harus diserahkan kepada Ratu Kidul. Sementara, jika anak yang lahir itu laki-laki, maka harus dibunuh. Astadewa yang tidak terima akan hal itu akhirnya bertarung dengan Ratu Kidul di Samudera Hindia. Pertarungan yang terjadi 7 hari 7 malam itu tak menghasilkan apa-apa. Justru alam porak-poranda karena adu kesaktian keduanya. Melihat hal ini, keduanya pun memilih menghentikan pertarungan. Namun Ratu Kidul tetap mengawasi kehamilan Nyi Roro Kidul. Hingga tibalah saatnya Nyi Roro Kidul melahirkan. Ternyata yang lahir terlebih dahulu adalah seorang anak perempuan. Melihat hal ini, Ratu Kidul bergegas membawanya ke pantai selatan. Bayi perempuan itu dirawat dan diberi nama Dewi Nawang Wulan. Sementara, tanpa sepengetahuan Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul ternyata mengandung bayi kembar, yang tak lama kemudian lahir seorang bayi laki-laki. Takut jika Ratu Kidul mengetahui hal ini, Astadewa segera memerintahkan anaknya, Joyo Menggolo, Eyang Lawu, untuk segera membawa bayi laki-laki itu ke Gunung Lawu dan merawatnya bersama Joyo Wiseso. Anak lelaki ini kemudian diberi nama Jaya Dharma. Kini, setelah terpisah beratus-ratus tahun, Jaya Dharma pun akhirnya tahu bahwa Dewi Nawang Wulan yang berada di keraton pantai selatan adalah saudara kembarnya. Hubungan Astadewa dan Ratu Kidul meski begitu, ada kisah tersembunyi yang sejatinya tak diungkap dalam versi umumnya yang diketahui banyak orang seperti kisah di atas. Kisah tentang kelahiran Dewi Nawang Wulan dan perjanjian Astadewa dan Pangeran Nogo Kidul. Demikianlah sekelumit kisah tentang Astadewa, sosok jin tertua yang memiliki kewibawaan tinggi dan bijaksana, yang berkuasa di Gunung Semeru. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.